Diriwayatkan di antara keistimewaan beliau, kata Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki, wa min khasaisiha asy-syarifah, dan dari kemuliaan, keistimewaan, kelebihan Sayyidatuna Khadijah yang mulia ini, dan paling puncak kemuliaannya apa? Anna kulla auladihi alaihi salam minha, seluruh anaknya Nabi Muhammad itu dilahirkan daripada Hubabah Sayyidatuna Khadijah. Kecuali satu orang, kecuali satu anak. Siapa? Ibrahim. Kecuali Ibrahim alaihissalam. Falam yatakawwan anha. Sayyidina Ibrahim itu bukan dari Hubabah Khadijah. Dari siapa? Bukan, Maria Kiptiyah. Dari Maria Kiptiyah, yang satu raja menghadiahi Maria Kiptiyah, namanya Muqawqis, seorang raja dari Iskandaria, Mesir. Nah, ini Maria Kiptiyah, lahir dari Maria Kiptiyah Ibrahim alaihissalam. Selain dari Ibrahim, semua lahir daripada Hubabah Khadijatul Kubra. Nah, kita akan jabarkan siapa aja anak yang lahir daripada Hubabah Khadijatul Kubra. Yang pertama, al-awwalu al-Qasim. Yang pertama Qasim, wa huwa akbarul aulad. Qasim anak yang paling besar. Karena sallallahu alaihi wasallam yatakanna bainal ibad, karena yang pertama dilahirkan dari Hubabah Khadijah Qasim, maka Nabi Muhammad dapat julukan dengan julukan Abal Qasim. Karena orang itu nanti dipanggil dengan anak pertamanya. Anak pertamanya siapa namanya, maka disebut dengan tersebut Aba Abdillah, Abul Hasan, Abul Husain. Kalau sudah dipanggil depannya ab ayah, maka anak pertamanya itu yang dinisbatkan kepada nama ayah tersebut. Nabi dijuluki Abul Qasim. Kenapa Abul Qasim? Karena Nabi punya anak pertama namanya Qasim. Wasani wa huwa man mata min waladihi wa dufina fi ba'dil aqwal Makkah baladih. Dan Qasim ini anak yang pertama meninggal dan dikebumikan di Mekkah. Qasim meninggal. Anak yang kedua Abdullah. Anak yang kedua Abdullah. Wa yuqalu lahu Takhir, dan punya julukan nama lainnya Takhir, dan nama lainnya Thayyib, li'annahu wulida fil Islam, karena lahir Islam sudah muncul, maka disebut Takhir, disebut Thayyib, karena dilahirkan dalam Islam. Dan juga meninggal mamata saghiran bil baladil haram, meninggal masih dalam waktu kecil. Qasim meninggal, Abdullah meninggal di tanah haram. Yang ketiga Zainab. Yang ketiga wasalisatu Zainab, anak yang ketiga dari Hubabah Khadijah dengan Nabi Muhammad, Zainab. Wa iya akbaru banatih, anak yang besar dari perempuan, anak pertama dari perempuan. Waqad ulidat qabla ba'satihi wa tazawwajaha Abul As, dan beliau lahir ini Zainab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus jadi Nabi, dan menikah dengan Abul As bin Rabi'. Wa kana islamuha wa hijratuha qabla islamihi wa hijratih. Islamnya Zainab itu dan hijrahnya Zainab itu lebih dulu daripada Abul As suaminya. Jadi Abul As Islamnya itu karen-karen,
masih duluan istrinya Zainab. Fi riwayat dia ditawan, pernah ditawan. Waktu ditawan, Zainab masih sayang sama Abil As, kemudian ditebus. Alhasil itu ceritanya panjang. Alhasil nanti masuk Islam fil akhir. Maka yang masuk Islam duluan istrinya Zainab. Wa tufiyat fi awwali ami samaniyati min hijratil Mustafa. Kemudian meninggal pada awal tahun 8 Hijrah dan dimakamkan di Baqi'. Dimakamkan wa dufinat jannatul Baqi'. Wa qabraha hunaka la yakhfa, dan kuburannya di Baqi'. Dan enggak ada yang mengingkari. Mengingkari. Tapi emang di sana enggak kita enggak bisa kalau ente ziarah Baqi' nyari namanya enggak bisa. Maka ada petanya di mana Sayyidina Utsman, di mana Sayyidina Baba Fatimah Zahra, itu ada petanya. Mana Hasan, di mana lagi ini, istrinya Nabi ini, di mana istrinya Nabi ini. Itu ada dalam peta. Kalau ente mau cari nisan yang tertulis ini istri Nabi, atau ada seperti apa namanya gubah, enggak ada. Enggak ada. Mungkin dulunya ada tapi dibongkar. Jadi sudah ada petanya. Para salaf, guru-guru kita punya itu. Jadi ente kalau umpama Allah ente berangkat umrah, ente bawa peta, jadi ente bisa ziarah. Oh ini di sini ente bisa ulub salam, ente bisa kirim doa atau semacamnya. Nah, itu yang ketiga anaknya Zainab. Yang keempat Warabi'ah Ruqayyah. Yang keempat Ruqayyah. Wal khamisa Ummi Kulsum. Yang kelima Ummi Kulsum. Dan dua-duanya ini menikah. Dua-duanya ini menikah dengan anaknya Abu Lahab, anak dari paman Nabi, Abi Lahab Asy-Syaqi, yang jahat. Abu Lahab yang jahat. Jadi ini menikah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu Abu Lahab marah, dia panggil anaknya. Jadi dua-duanya ini nikah sama dua anaknya Abu Lahab. Yang Ruqayyah nikah juga anaknya Abu Lahab, yang satunya Ummi Kulsum juga nikah sama Abu Lahab. Tapi mungkin umur pernikahannya masih baru, mungkin beberapa hari, karena fi riwayah mereka menikah tapi belum dukhul, belum pernah dipegang. Abu Lahab marah waktu itu dengan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sehingga dia minta kedua anaknya untuk menceraikan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW untuk menghinakan Nabi Muhammad. Kemudian diceraikan. Yaqsud bidalik ida'ah, maksudnya dia mau menghinakan Nabi, mau mengganggu Nabi Muhammad SAW. Fafarokahuma, kemudian diceraikan keduanya. Qabla duhuli alaihima, tapi sebelum duhul, mereka belum disentuh sama sekali. Kok belum disentuh? Apa kok bisa? Alam yasila bifadlillahi ilaihima, dan belum dipegang, belum disentuh. Fakana dalik karamatan ilahiyah, itu kemuliaan ketuhanan untuk mereka berdua. Jadi nggak bisa disentuh sama orang yang jahat. Sehingga keduanya menikah dengan Sayyidina Utsman. Yang pertama Ruqayyah menikah dulu sama Sayyidina Utsman. Setelah menikah sama Sayyidina Utsman, hijrah ke Habasah, kemudian kemudian hijrah ke Habasah, kemudian pulang, Hajarat ma'ahu ila Madinah, habis pulang lagi ke Madinah, hijrah yang pertama, habis itu hijrah lagi ke kedua ke Madinah, amatat indahu, kemudian meninggal. Ruqayyah meninggal dan dikubur juga di Baqi. Kemudian Nabi menikahkan Ummi Kulsum dengan Sayyidina Utsman karena saudaranya meninggal, dinikahin lagi sama anaknya yang lain yang namanya Ummi Kulsum. Dan begitu juga setelah menikah dengan istrinya yang kedua yaitu Ummi Kulsum,
Ya. Matat indahu aidan, kemudian meninggal juga istrinya, dan dikubur juga di Al-Baqi. Fayakunu qad tazawwaj min banati Nabi isnatain, sehingga Sayyidina Utsman terkenal sudah menikahi 2 anak Nabi. Makanya dia terkenal dengan apa? Dengan kalimat bidinurain. Jadi kalau lihat masjid Dinurain, itu nama daripada namanya Sayyidina Utsman yang punya 2 cahaya, Nuraini, yang punya 2 cahaya. Siapa 2 cahaya tersebut? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Walau kanat hunaka salisatun, andai kata Nabi punya anak lagi yang perempuan, yang ketiga, laman nabiha alaihi sayyidal kaunain, pasti Nabi nikahkan lagi sama Sayyidina Utsman, karena orang baik, orang soleh, orangnya jelas, orangnya benar. Nah, itu anak yang berapa sekarang? 5. Anak yang ke-6 siapa? Fatimatul Gharra atau Fatimatuz Zahra. Anak yang ke-6 yaitu Fatimah Al-Gharra, yang bersinar, Az-Zahra Al-Batul, bunga yang unggul. Seorang wanita yang hebat, ma'rufa bil batuli wa Zahra, zauzu Imam Ali al-Murtada. Suaminya siapa? Imam Ali. Ummul Hasan wal Husain ahli ridha, ibunya Hasan sama ibunya Husain. Alladhi ahsana isrataha wa akhlasa laha khubbaha, yang dimana beliau itu hidup dengan Imam Ali dengan sebaik-baik pendampingan, dengan sebaik-baik kehidupan kebersamaan, kasih sayang yang penuh. Walam yatazawwad alaiha, dan Imam Ali tidak pernah menduakannya selama beliau masih hidup. Satu aja mau Bapak Fatimah. Setelah meninggal Bapak Fatimah baru menikah. Hatta qadat indaha nahbaha akanat wafatu hasanah 11 minal hijrah nabawiyah, dan meninggalnya Khubabah Fatimah itu pada tahun 11 Hijriah, semasa beliau masih hidup. 11 Hijriah beliau meninggal. Selepas itu beliau hidup selama 30 tahun. Jadi beliau meninggal masih umur 30 tahun. Masih muda. Beliau meninggal dalam umur 30 tahun. 30 tahun tapi jadi orang hebat. Jadi orang hebat. Kok bisa? Karena tarbiyah dari Nabi yang